Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, saya atas nama Rafli Adisar dari kelas PI5C Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, di mana materi pertamanya yaitu penilaian pencapaian kompetensi sikap. Bagian A, pengertian. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Bagian B, kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab. Bagian C, perumusan indikator dan contoh indikator. Acuan penilaian adalah indikator, karena indikator merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi. Indikator harus terukur. Dalam konteks penilaian sikap, indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Bagian D, teknik dan bentuk instrumen terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri atau self-assessment merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Yang keempat, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Bagian E, contoh instrumen beserta rubrik penilaian. Terdapat contoh yang pertama, observasi. Pedoman observasi sikap spiritual seperti yang tertera di layar. Skor akhir menggunakan skala 1-4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor diperoleh per skor maksimal dikali 4 sama dengan skor akhir. Seperti contoh di bawah ini. Bagian F, pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap dilakukan oleh pendidik setiap mata pelajaran untuk dilaporkan kepada wali kelas yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai laporan penilaian satuan pendidikan. Secara umum, pelaksanaan penilaian sikap sama dengan penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan, yaitu harus berlangsung dalam suasana kondusif, tenang dan nyaman dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Pengolahan penilaian. Data penilaian sikap bersumber dari hasil penilaian melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta pendidik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian. Bagian H, manajemen hasil penilaian sikap. Pertama, pelaporan penilaian sikap oleh guru dilakukan secara berkala kepada peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan. Yang kedua, pelaporan kepada peserta didik dilakukan selekas mungkin setelah proses penilaian selesai. Yang ketiga, pelaporan
kepada orang tua peserta didik dapat dilakukan secara berkala setiap tengah semester dan akhir semester. Yang keempat, sesuai prinsip akuntabilitas, maka pendidik wajib melakukan dokumentasi proses penilaian secara sistematis, teliti, dan rapi. Yang kelima, hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Keenam, program remedial dan pengayaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut analisis hasil penilaian. Materi bab kedua yaitu penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengertian. Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara bertimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Adapun penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Anderson dan Krathwohl. Terus 1. Bagian B. Cakupan penilaian pengetahuan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dalam lampirannya menuliskan bahwa untuk semua mata pelajaran di SMP, kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada ranah pengetahuan adalah memahami, yakni faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan khusus, dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Pengetahuan konseptual memuat ide atau gagasan dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikannya sesuatu objek itu contoh atau bukan contoh, juga mengelompokkan atau mengkategorikan berbagai objek. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Bagian C. Teknik penilaian dan bentuk instrumen. Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tiap-tiap teknik tersebut dilakukan melalui instrumen tertentu yang relevan. Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini. Yaitu teknik penilaian ada tes tulis, tes lisan, penugasan. Bentuk instrumennya dari tes tulis yaitu pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar, salah, menjodohkan, dan uraian. Tes lisan, bentuk instrumennya yaitu daftar pertanyaan, sedangkan penugasan bentuk instrumennya pekerjaan rumah atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Yang ketiga yaitu penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Bagian A, pengertian. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar khusus dalam dimensi keterampilan. Bagian B, cakupan penilaian keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Keterampilan ini meliputi keterampilan mencoba, mengolah, menyaji, dan menalar. Bagian C, perumus dan contoh indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan, atau proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Bagian D,
Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama yaitu teknik penilaian kompetensi keterampilan. Bagian A, tes praktek. Terbagi menjadi 3, yaitu tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Tes praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. B, proyek adalah tugas-tugas pelajaran yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Bagian C, penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara melihat kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat relatif sampai integratif. Bagian E, bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan berbentuk daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Daftar cek. Pertama, daftar cek. Penilaian untuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Kedua, skala penilaian. Penilaian untuk kerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum, di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Bagian F, contoh instrumen beserta rubrik penilaian. Pada bagian ini disajikan 3 contoh bentuk penilaian tes praktek, proyek, dan portofolio. Yang pertama, contoh tes praktek. Digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam hal menyajikan hasil pengamatan, memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada garis tersebut, dan mengomunikasikan hasil pengamatan secara tertulis dan lisan. Kedua, contoh proyek, yaitu digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam hal kemampuan menyelesaikan tugas proyek pemecahan masalah secara berkelompok dan menerapkan pengamatan. Memecahkan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, contoh portofolio digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam hal menyajikan hasil pengukuran. Bagian G, pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan oleh pendidik dengan teknik penilaian praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Sedangkan pelaksanaan penilaian keterampilan dapat dilakukan pada ujian sekolah. Yang pertama, penilaian praktik dilakukan oleh pendidik. Intensitas pelaksanaan ditentukan oleh pendidik berdasarkan tuntutan KD. Yang kedua, penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir atau tema pelajaran. Intensitas pelaksanaannya didasarkan pada tuntutan KD. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan minimal setiap akhir semester. Intensitas pelaksanaan penilaian didasarkan pada tuntutan KD. H, manajemen nilai keterampilan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaporan. Laporan nilai keterampilan yang dibuat oleh pendidik dapat berupa lembaran, buku, dan buku yang disertai lembaran. Yang kedua, pedoman pendokumentasian, yakni tes praktik, tes proyek, dan portofolio. Dan terakhir, tindak lanjut. Hasil penilaian keterampilan oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik, sertai balikan berupa komentar yang mendidik yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Itulah penjelasan materi dari saya mengenai materi kelompok 4, yakni penilaian pencapaian kompetensi sikap, penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.